Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas tentang fikih hutang piutang yang berpotensi bisa menjadi sebagai bisa menjadi sebagai potensi pahala ataupun berpotensi sebagai dosa, gitu ya. Baik. Jadi hutang piutang itu ada banyak ketentuannya gitu, dan ada juga adab-adabnya. Bagaimana ketika kita berhutang, bagaimana ketika kita memberikan piutang, ya. Ini semuanya ada adab dan etikanya. Syariat Islam sangat komprehensif sekali, bahkan pada hal-hal yang seperti ini pun ada aturannya, ya. Untuk itu jamaah sekalian rahmati Allah, izinkan saya untuk share screen untuk mengefisiensi waktu kita yang cukup singkat, ya. Ya. Nah, ini jamaah ya, biasanya kalau kita terlibat utang piutang, misalnya kita yang minjemin duit gitu ya, kadang mau ngomong sama orang tuh nggak enak. Kalau ditahan nyesek, tapi kalau ditahan, itu ya, mau ngomong nggak enak, ditahan kita juganya lagi butuh. Ya mau nagih hutang ke temen, atau nagih hutang ke saudara, gitu ya. Ngomongnya nggak enak, mau nagihnya nggak enak. Tapi kalau ditahan-tahan nyesek juga karena kita juga lagi butuh. Itu adalah nagih hutang ke teman atau ke saudara. Nah, dia. Nah, ketika minjem dulu minjemnya melas-melas. Tapi ketika disuruh bayar kok malah jadi males-males. Nah, itu ya. Kemudian nagih hutang tapi ngemisnya kayak kita yang mau ngutang. Nah, ini sering sekali terjadi. Orang yang mau nagih, dia punya hak untuk menagih. Tapi yang punya utang biasanya lebih galak. Akhirnya apa? Yang punya piutang nagih utangnya jadi ngemis-ngemis. Padahal dulu yang ngutang yang ngemis-ngemis, sekarang yang nagih yang ngemis-ngemis. Nah, ini fenomena yang sering terjadi di sekitar kita. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita sendiri. Ya, karena ini sesuatu yang memang ya fenomena lah, gitu ya. Nah, apa bedanya hutang piutang dan pinjam meminjam? Kadang sehari-hari kita bilang minjem duit, padahal asalnya tuh bukan sekedar minjem, tapi ngutang. Cuman diperhalus istilah hutang piutangnya menjadi pinjam meminjam. Walaupun di mulut kita bilangnya minjem, tapi pada dasarnya tuh ngutang. Cuman diperhalus karena namanya ngutang rada-rada tabu. Nah, ini hutang piutang dalam bahasa Arab disebut sebagai qard. Sedangkan pinjam meminjam itu disebut ariyah. Nah, ini harus kita bedakan ya. Nah, hutang piutang itu adalah menyerahkan kepemilikan suatu benda dengan aturan untuk dikembalikan gantinya di kemudian hari. Itu namanya hutang piutang. Jadi, misalnya ada orang ngutang ke saya duit. Saya kasih berapa, misalnya 100.000. Ketentuannya nanti kudu dibalikin gantinya. Nah, fisik duitnya itu atau nilainya itu harus diganti di kemudian hari. Contoh, orang ngutang pinjem telur, bilangnya pinjem ya Bu ya, pinjem telurnya dong. Nah, tapi habis itu apa? Diganti di kemudian hari. Nah, itu namanya ngutang. Ya, ngutang. Karena yang dikembalikan bukan persis sama seperti benda yang dihutang piutangkan. Kalau misalnya saya ngutang telur ke tetangga, saya ceplok telur itu, ntar pas saya ganti pakai telur yang lain. Ya, telur yang lain karena telur yang kemarin udah saya ceplok. Nah, itu namanya ngutang. Bedanya dengan pinjam meminjam nih, seperti ini Bu. Seperti misalnya pinjam meminjam uang, itu aslinya tuh ngutang. Contoh, saya ngutangin ke orang 100.000. Nomor serinya ini. Nanti pas dia balikin ke saya, pakai nomor seri yang sama enggak? Enggak, karena nomor serinya yang saya kemarin utangin ke dia udah dia belanjain. Nanti kalau dia balikin ke saya, maka dia akan berikan lembar yang berbeda.
walaupun nilainya sama, tapi bukan lembaran yang ini. Yang ini udah dia kemarin belanjain, gitu ya. Nah, ini namanya apa? Namanya hutang piutang. Beda dengan pinjam meminjam. Nah, kalau minjem sebetulnya itu minjem itu adalah menyerahkan manfaatnya saja. Saya minjemin baju, jadi pakai sama teman saya balikin saya baju yang sama nggak? Baju yang sama, fisiknya fisik yang sama, itu namanya pinjam meminjam. Contohnya, motor. Ada teman saya minjem motor saya, dibalikin dengan motor yang sama, bukan motor yang berbeda. Gitu. Kemudian dia pinjam ke saya tangga, pinjam tangga dong, mau ngambil barang nih, gitu kan. Nanti tangganya dibalikin dengan tangga yang sama. Nah, ini adalah bedanya hutang piutang dengan pinjam meminjam. Nah, pada dasarnya walaupun kita bilang pinjam duit, pada dasarnya ngutang duit. Cuman bahasanya diperhalus saja. Jadi walaupun secara bahasa dibilangnya minjem, tapi secara makna itu artinya ngutang. Nah, ini akan kita bahas pada hari ini hutang piutang. Nah, pertama kita akan bahas tentang anjuran dalam memberi pinjaman hutang. Ada banyak sekali dalam syariat Islam, kita dianjurkan memberikan bantuan pada orang lain untuk meringankan beban mereka. Antara lain sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man nafasa muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesusahannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di akhirat. Nah ini ya, namanya orang datang ngutang ke kita ya Bu ya. Kalau misalnya kita tahu dia, oh untuk apa, minjem duit buat apa? Oh buat masukin anaknya ke pesantren. Oh buat apa? Buat berobat, buat makan sehari-hari dan lain sebagainya. Ini namanya kalau kita memberikan utangan ke mereka, ya berarti kita melepaskan kesulitan mereka. Mereka kita lepaskan kesulitannya di dunia, Allah nanti berjanji akan apa? Akan melepaskan kesulitan kita di hari kiamat. Mungkin kita kesusahan apa, namanya kita di dunia pasti ada salah-salahnya. Nah, Allah akan membalas kebaikan kita pada orang tersebut ya dengan cara apa? Melepaskan lilitan kesulitan jika kita menemui kesulitan tersebut di hari kiamat. Kemudian mayassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesusahan, Allah akan mudahkan jalannya. Nah ini Bu ya, jadi kalau misalnya ada orang kesusahan, kita lepaskan kesusahannya. Bukan malah orang yang lagi susah, malah dibikin susah. Mau ngurus KTP ke RT ke RW gitu ya, bukannya dipermudah, malah dipalakin gitu ya. Mau ngurusin SIM, malah dipalak-palakin. Nah, urusan-urusan yang seperti ini yang mempersulit orang lain, ini biasanya akan Allah ganjar dengan kesulitan juga nanti di hari kiamat. Sebaliknya, kalau kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita nanti di hari kiamat. Kemudian anjuran untuk memberikan pinjaman hutang. Berikutnya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya. Jadi kata Nabi, ra'aitu lailatan asrabi ala babil jannah. Ya. Jadi saya, kata Nabi, ketika saya pada malam saya diisrakan. Jadi ketika Isra Mi'raj, Allah memberikan penampakan, penglihatan ya kepada Nabi Muhammad, sebuah fenomena bahwa sedekah itu tertulis di pintu surga, sedekah dibalas 10 kali lipat, sedangkan memberikan hutang pada orang lain itu diberi ganjaran 18 kali. Ya, jadi sedekah dibalas 10 kali lipat, sedangkan pemberian hutang itu 18 kali. Nah, kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa pemberian hutang itu kok bisa lebih utama daripada sedekah? Ya, Jibril menjawab, karena peminta biasanya meminta sesuatu padahal bisa saja dia punya. Sedangkan orang yang berhutang biasanya tidak akan berhutang kecuali karena keperluan yang mendesak. Ibaratnya gini, Ibu-ibu jamaah. Kadang kita sedekah sama orang, kita beli makanan kebanyakan, lalu kita sedekahin ke tetangga. Bisa saja sedekah itu buat tetangga kita, itu makanannya nggak terlalu dibutuhin banget. Mungkin tetangga walaupun dapat sedekah dari kita, dia juga
udah mungkin masakannya lebih enak daripada sedekah yang kita beri. Atau misalnya kita punya apa gitu ya, kita punya beras di rumah, kita sedekahkan kepada fakir miskin. Mungkin yang dibutuhkan oleh fakir miskin bukan beras, di rumah dia udah banyak beras zakat atau beras dari bantuan pemerintah. Yang dia butuhin duit, tapi yang kita sedekahkan malah beras, gitu ya. Nah, kemudian ketika orang miskin itu bilang, saya boleh nggak pinjem duit aja, Bu? Kalau beras saya di rumah ada, tapi kalau duit saya nggak punya, saya mau bayar kontrakan. Udah waktunya dibayar, gitu ya. Lalu kita utangin dia duit kita. Nah, sedekahan beras yang kita berikan pada mereka itu tidak lebih besar pahalanya dibandingkan utang berupa uang yang kita berikan kepadanya. Karena si orang miskinnya tersebut lebih butuh uang daripada beras. Nah, ini yang dimaksud ternyata sedekah itu kadang-kadang sedekah itu tidak lebih besar pahalanya dibanding pemberian hutang piutang kepada orang yang membutuhkan. Jadi pahalanya itu bergantung kepada apa? Seberapa banyak manfaat yang kita berikan pada orang lain. Kalau sedekahnya lebih besar, misalnya, ya berarti bisa saja sedekahnya lebih besar pahalanya. Jadi bergantung pada mana manfaat yang lebih besar, apakah sedekah ataukah hutang piutang. Yang lebih besar pahalanya adalah yang memberikan manfaat lebih banyak. Kemudian tentang anjuran memberi hutang. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma min muslim yuqridu musliman qardan marrataini illa kana qasadaqatiha marratan." Tidaklah seorang muslim itu memberi muslim lainnya pinjaman hutang 2 kali, kecuali yang satunya itu diganjar senilai sedekah. Jadi gini, Bu. Misalnya, saya kedatangan tamu. Tamunya itu pertama ngutang duit ke saya. Ngutang duitnya berapa? 500.000. Saya kemudian kasih pinjaman duit 500.000 ke beliau. Nah, dari 500.000 itu mungkin dipakai untuk beli ini, beli itu, beras, lauk pauk, baju untuk anaknya, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian setelah ada uangnya, datang lagi kepada saya dan membayar 500.000 tersebut. Nah, 500.000 tersebut kemudian dia udah balikin ke saya. Tapi besok harinya, beberapa hari kemudian dia datang lagi ke saya, orang yang sama. Bu, ini mohon maaf, saya butuh uang lagi. Kebetulan anak saya sakit. Nggak akan bisa untuk diopname di rumah sakit kalau saya belum deposit ke rumah sakitnya. Tolong dong saya dipinjemin duit lagi sama kayak kemarin 500.000. Betul-betul saya butuh, insya Allah akan saya kembalikan lagi. Nah, ini beliau ini minjem duit kedua kalinya pada saya lagi, gitu ya. Maka dari 2 kali pinjaman yang saya berikan pada beliau itu, yang satu diganjar sebagai hutang piutang, yang satu diganjar seakan-akan saya sedekah kepadanya. Padahal saya nggak sedekah, duitnya bakalan balik lagi ke saya, tapi saya diganjar dengan ganjaran sedekah yang pahalanya tentu lebih besar daripada pinjaman hutang. Kenapa? Ya karena sama, memberikan manfaat yang sama besarnya, ya. Kemudian walaupun Islam itu memberikan beberapa anjuran, ya, anjuran untuk memberikan pinjaman hutang, tapi ada balance-nya, Bu. Ya, kalau kita berposisi sebagai orang yang memberikan hutangan, kita dianjurkan untuk apa? Dianjurkan untuk memberikan, biar kita dapetin pahalanya. Tapi kalau kita berpotensi berkapasitas sebagai orang yang pengen minjem duit, kita disuruh untuk menghindar sebisa mungkin. Kalau nggak terlalu butuh banget, sebaiknya tidak berhutang. Nah, maka di sini ketika ada dalam satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah dimintai para sahabat untuk ikut mensolati jenazah. Di sini, An Jabir qala tufi rajul. Jadi di Madinah ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Faghassalnahu wa hannatnahu wa kaffannahu. Kami mengurusi jenazahnya, kami memandikannya, kami mengkafaninya. Summa ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli alaih. Kemudian kami mendatangi Rasulullah, meminta beliau untuk sholat bareng.
Ya, fakulna tusolli alaihi, ya Rasul, apakah engkau berkenan untuk mensolati jenazah ini? Fakhata khuta. Kemudian Nabi melangkah beberapa langkah, lalu Nabi bertanya, alaihi dainun. Apakah mayat itu memiliki hutang? Qulna dinaroni. Iya ya Rasulullah, laki-laki ini, jenazah ini masih punya hutang sebanyak 2 dinar. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Fansorofa fatahammalahuma Abu Qatadah. Setelah Nabi mendengar bahwa mayat tersebut punya hutang 2 dinar, Nabi berpaling. Ya, Nabi berpaling seakan Nabi ingin pulang. Sepertinya Nabi tidak berkenan untuk mensolatinya. Tapi Nabi tidak melarang sahabat yang lain untuk mensolati. Nabi cuma berpaling saja. Lalu kemudian Abu Qatadah menghampiri Nabi. Ad-dinarani alayya. Ya Rasul, 2 dinar itu biar jadi tanggungan saya saja. Mayat ini punya hutang 2 dinar, biar saya saja yang membayarnya. Saya lepaskan hutang itu dari jenazah ini. Ya. Faqala Nabi, kemudian Nabi bertanya, "Uhibbal gharim wa bari'a minhumal mayyit." Kalau begitu, kamu sudah mengambil beban itu dari mayat, ya. Berarti kamu loh yang kena tanggungan bayar. Iya ya Rasul. Nah, iya ya Rasul, biar saya aja yang tanggung. Maka kemudian Nabi mau untuk mensolati jenazah tersebut. Setelah itu, keesokan harinya Nabi menemui Abu Qatadah dan kemudian Nabi bertanya, "Ma fa'ala dinarani?" Kamu apain tuh 2 dinar, udah dibayar apa belum? Ya. Kemudian kata Abu Qatadah, "Iya ya Rasul, saya udah bayar." Maka kemudian apa kata Nabi? Al-ana baradat alaihi jilduhu. Kalau begitu sekarang mayat tersebut sudah terhindar dari lilitan api neraka di dalam kuburnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, artinya apa? Artinya orang yang membawa hutang sampai mati, maka dia akan dikenai siksa kubur berupa lilitan api neraka di dalam kuburnya. Sampai kapan? Sampai hutangnya terbayarkan. Oleh siapa? Oleh orang yang masih hidup di dunia. Mungkin ahli warisnya yang membayarkan, atau mungkin mendiang istrinya yang membayarkan dari uang yang ditinggalkan oleh suaminya, ya. Makanya seseorang tidak boleh bagi waris sebelum almarhum itu dilunasi hutangnya dulu dari harta peninggalannya. Kalau ada sisa dari peninggalannya setelah dibayarkan hutangnya, barulah dibagi waris. Kalau tidak ada yang menyisa karena semuanya buat bayar hutang, ya berarti tidak ada bagi waris. Makanya juga kalau kita melihat ada orang meninggal dunia, pasti yang pertama kali diumumkan sama ahli, kalau ada perihal hutang piutang, mohon diinformasikan pada kami. Kenapa? Kenapa hal tersebut harus dilakukan? Supaya mayat itu ketika dikubur enggak disiksa oleh malaikat di alam kuburnya. Ya, jadi dilepaskan dulu beban hutangnya baru dikuburkan, ya. Jadi jamaah sekalian, inilah pentingnya untuk tidak dikit-dikit berhutang. Silakan berhutang tapi untuk kepentingan, untuk keperluan yang mendesak dan yakin bisa melunasi. Sebisa mungkin jangan sampai kita berhutang dengan jumlah yang melebihi harta yang kita miliki. Kalau misalnya kita tahu, saya punya harta sekian, saya mau ngutang kalaupun saya meninggal dunia, nanti peninggalan saya bisa buat nutup hutang. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai asetnya lebih sedikit daripada jumlah hutangnya. Oke, baik. Berikutnya, anjuran untuk memperketat kalau kita mau berhutang, harus dipikir berkali-kali. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW sering sekali berdoa di dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Nah, ini juga jamaah sekalian, doa yang sangat dianjurkan bagi yang sedang terlilit hutang atau takut untuk terlilit hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepada Engkau dari perbuatan dosa dan perbuatan sering berhutang. Jadi, jamaah yang lagi punya hutang di sini atau khawatir diri untuk berhutang, ini dianjurkan membaca doa ini khususnya setiap habis sholat. Begitu juga boleh dibaca berkali-kali saat sujud di dalam sholat. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, ma'aksara manasta'idzu minal maghram ya Rasul. Kenapa Anda itu sering sekali berdoa agar dihindarkan dari perbuatan hutang? Faqala, kemudian Nabi menjawab, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzab. Sesungguhnya seseorang itu kalau dia berhutang, kalau ngomong suka bohong. Gitu ya.
Jadi misalnya ada orang yang punya hutang. Kalau misalnya diajak ngobrol, suka berdusta. Ya misalnya, kok belum dibayar hutangnya Pak? Bapak apain itu utangnya? Mohon maaf, ini kemarin saya punya duit, suami saya udah gajian, tapi ternyata ini kemarin ada keperluan lagi mendesak, ya maaf, ini belum bisa bayar lagi. Nah, akhirnya berdustalah dia, mencari alasan bagaimanapun untuk apa? Untuk menghindari orang yang menagih piutang kepadanya. Kemudian kata Nabi, wa ada fa. Orang yang sering berhutang itu kalau berkata dia selalu mengingkari atau berdusta, gitu ya. Jadi misalnya katanya mau dibayar tanggal 1. Ternyata enggak, maksud saya tanggal 1 bulan depan. Udah ditagih lagi bulan depan, maksud saya tuh tahun depan, gitu ya. Jadi inilah kenapa Nabi tidak ingin ingin dihindarkan dari perbuatan berhutang, supaya tidak tergoda untuk berdusta dan tidak tergoda untuk mengingkari janji. Nah, ini dia anjuran untuk tidak berhutang. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, al-nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Maksudnya apa? Nanti di hari akhir jiwanya tidak tenang. Sampai apa? Sampai hutangnya itu lunas. Nah, kalau misalnya sebelum hari kiamat sudah diselesaikan hutangnya, begitu di yaumul hisab nanti aman. Tapi kalau sampai hari kiamat belum dibayarkan dan orang yang pernah memberinya hutang itu belum ridho, mereka nanti akan mengurus urusannya di hari kiamat, di yaumil hisab, di hari perhitungan amal. Nah, amalannya seseorang yang punya hutang di dunia itu belum akan ditimbang. Sebelum apa? Sebelum urusan utang piutangnya selesai. Nanti orang yang pernah memberinya hutang dan belum dilunasi itu akan menagih di hari akhir. Dulu Anda berhutang pada saya, lari dari hutang. Saya cari Anda ngilang mulu ya. Anda kayaknya hidupnya berkecukupan ya. Selalu posting jalan-jalan mulu di Instagram, tapi utangnya nggak pernah dibayarkan ke saya. Sekarang saya mau nagih, nih utangnya tolong dibayar sekarang. Wah, gimana cara bayarnya? Sekarang kan nggak ada duit di sini, gimana bayarnya? Kemudian kata yang beri hutang, saya nggak butuh duit sekarang. Yang saya butuhkan adalah keselamatan di hari kiamat dari siksa api neraka. Ya, sekarang saya tidak butuh hutang Anda bayar dengan duit, cukup hutang Anda itu dibayar dengan pahala yang Anda miliki. Jadi orang yang punya hutang itu pahalanya diberikan pada orang yang memberinya hutang. Ya, semakin banyak orang yang dia utangin, semakin banyak yang menuntut pahala darinya. Jadi mendingan kita itu bayar hutang di dunia, bayar utangnya pakai duit daripada nanti di akhirat kita bayarnya pakai pahala. Ya, jadi begitu pahalanya tekor masih ada juga yang masih mintain bayar hutang ke dia. Nah, ketika dia bilang pahala saya udah habis, saya udah nggak bisa lagi membayar hutang saya pada Anda. Saya udah membayar hutang saya pada orang-orang yang lain dengan pahala yang saya miliki. Lalu kata orang yang punya piutang terhadapnya, tinggal bilang, kalau kamu sudah tidak punya pahala lagi, kalau gitu utangmu di dunia tolong bayar dengan cara apa? Menggantikan siksaan saya di neraka. Saya punya dosa, tuh tanggung dosa saya, Anda yang bayar di neraka nanti. Na'udzubillah. Ini yang dimaksud dengan jiwa seorang mukmin itu tertahan dengan hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi. Maka penting bagi ahli waris yang memiliki orang tua yang masih memiliki hutang gitu ya, sebisa mungkin dilunasi. Ini adalah salah satu budi bakti kita terhadap orang tua jika orang tua masih punya hutang. Jangan sampai orang tua terlilit hutang, sudahlah di kuburannya terlilit dengan api neraka, nanti di hari kiamat pun dia akan kesulitan. Untuk apa? Untuk dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki piutang terhadapnya. Maka inilah pentingnya bagi kita untuk tidak mudah berhutang, kecuali betul-betul karena butuh dan kita yakin bisa melunasinya. Kemudian jamaah sekalian, kita bahas sekarang yang ketiga. Ketika tadi kita sudah membahas tentang anjuran untuk memberikan hutang pada orang yang butuh, kita juga dianjurkan untuk menghindari hutang piutang. Yang ketiga, kita akan bahas tentang adabnya. Adab memberikan hutang. Kalau kita termasuk orang yang diberikan kelebihan harta,
lalu kita memberikan pinjaman pada orang lain, apa yang harus kita perhatikan dalam pemberian hutang ini? Yang pertama, kita dianjurkan untuk memberikan kelonggaran waktu jika orang yang berhutang pada kita ternyata belum bisa untuk membayar. Kemudian saat menagih, kita dianjurkan untuk menagih dengan cara yang baik-baik, bukan dengan cara kekerasan. Kemudian ditunggu sampai mampu membayar. Kalau emang nggak bisa bayar, ya gimana? Mau dipaksa gimana pun nggak akan bisa. Kemudian yang keempat, memberikan kemudahan. Nggak bisa dibayar sekaligus, boleh dikasih waktu untuk mencicil, gitu ya. Atau misalnya dia nggak bisa bayar kita pakai duit, tapi dia punya hasil panen. Nggak apa-apa, gimana kalau Ibu bayarnya pakai ini aja lah Bu, pakai hasil panennya Ibu aja. Ya, jadi saya beli hasil panen Ibu, hasil pembeliannya nanti Ibu bayarkan ke saya. Nah, jadi dikasih lah win-win solution untuk memudahkan orang bisa membayar hutangnya pada kita. Kemudian kalau mampu juga bisa memutihkan hutang dengan cara mengikhlaskannya. Jika kita tidak terlalu butuh atas uang tersebut, ya sudah, kita ikhlaskan saja. Mungkin berat gitu ya. Aduh, gimana ya? Ini saya nyari duitnya susah-susah, dia sembarangan aja ngutang. Tapi kalau kita nungguin dia bayar utang, nggak akan bisa juga. Orang dia lebih susah gitu ya. Nah, ini dianjurkan untuk memutihkan hutang. Apa nanti ganjarannya? Kita bahas satu persatu ganjarannya. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, "Man anzara mu'siran kana lahu kulla yawmin sadaqah. Wa man anzarahu ba'da hillihi kana lahu mithlahu fi kulli yawmin sadaqah." Siapa yang memberikan kelonggaran waktu pada orang yang sedang kesulitan, maka dia baginya pahala sedekah setiap harinya. Dan siapa yang memberikan perpanjangan waktu pembayaran setelah jatuh tempo, maka baginya pahala sedekah setiap harinya. Jadi gini Bu maksudnya. Misalnya saya nih, ada orang ngutang ke saya 1 juta. Dia bilang sama saya, Bu Aini insya Allah saya bayar bulan depan ya, tanggal 1 Januari. Ikan tanggal 2 Desember nih. Nanti tanggal 2 Januari deh saya bayar pas suami saya tuh gajian insya Allah gitu kan. Kemudian saya bilang, oke Bu, nggak apa-apa, silahkan nih 1 jutanya saya pinjemin. Lalu orang itu datang kepada saya tanggal 2 Januari. Bu Aini mohon maaf, seharusnya hari ini saya bayarin utang saya. Tapi ternyata ada keperluan yang mendesak lagi, suami saya ternyata punya utang banyak. Jadi gajinya bulan ini beliau pakai untuk mengangsur utangnya yang sebelumnya. Sedangkan sisanya kami pakai untuk beli beras. Biar kami bisa makan serumah, anak kami udah kurus kering, belum makan beberapa hari. Gitu ya. Nah, kemudian saya bilang sama ibu tersebut, kalau begitu nggak apa-apa Bu, Ibu bayar aja nanti kalau Ibu udah punya duit. Kira-kira Ibu punya duitnya kapan? Ya saya juga nggak tahu Bu Aini, insya Allah 3 bulan lagi kali Bu ya. Kalau nggak Maret, April lah saya datang lagi. Oke Bu, nggak apa-apa, Ibu datang ke sini aja tanggal 3 April atau tanggal 2 April. Berarti saya ngasih kelonggaran berapa lama Bu? Ngasih kelonggaran 4 bulan atau 3 bulan. Nah, selama dari Januari ke April, itu kan saya memberikan kelonggaran waktu setelah jatuh tempo. Maka dari tanggal 3 April sejak saya memberikan kelonggaran waktu pada ibu tersebut, sampai nanti si ibu tersebut datang ke saya tanggal 2 April, selama setiap harinya itu, dari bulan Januari, Februari, Maret, sampai 2 April, setiap hari Bu, ada pahala yang masuk ke saya. Pahala yang tercatat di buku amalan saya, seakan-akan saya sedekah 1 juta setiap harinya. Padahal saya nggak sedekah 1 juta. Saya cuma memberikan kelonggaran waktu. Tapi Allah catatkan saya bersedekah setiap harinya 1 juta. Gitu ya. Jadi tanggal 3 Januari dapat saya pahala 1 juta. Seakan-akan saya sedekah 1 juta. Besoknya lagi dapat, besoknya lagi. Gitu ya. Sampai kapan? Sampai tanggal kelonggaran yang saya berikan. Begitu datang si ibu tanggal 3 April atau tanggal 2 April, dia lunasi 1 jutanya. Udah. Argo pahala saya yang tadinya setiap hari datang, udah nggak datang lagi. Maka kalau mau lagi, tinggal saya bilang lagi ke si ibu, Bu, emangnya ibu benar udah bisa bayar? Bayarnya bulan depan lagi aja Bu, gitu ya. Biar saya dapat pahala lagi. Jadi memberikan kelonggaran waktu pada orang yang berhutang pada kita, memang bikin kesel, tapi Allah berikan ganjaran kepada kita pahala setiap harinya. Gitu ya. Jadi adil sekali Allah.
Kemudian yang kedua, menunggu sampai penghutang mampu. Nah, ini adalah perintah langsung di dalam Al-Baqarah ayat 280. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah." Apabila ada seseorang dalam kesusahan, maka hendaklah ditunggu sampai ia punya kelapangan untuk membayar. Ya, gitu ya. Jangan sampai pokoknya hari ini, ya gimana? Dia disuruh nyuri, dia disuruh nyopet atau gimana? Ya sudah, percuma kita nyuruh dia bayar sekarang. Kalau kita pun yakin dia nggak punya uang, ya sudahlah. Daripada dia nyolong duit orang atau dia ngutang lagi ke tempat yang lain untuk gali lubang tutup lubang, mending ya sudah kita tunggu saja. Kalau memang kita tidak terlalu membutuhkannya juga. Kemudian memberikan kemudahan seperti hadis yang pertama tadi, bahwa kalau kita memberikan kelonggaran pada seseorang, maka Allah juga akan memberikan kelonggaran, kemudahan dalam urusan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar bahwa dalam keadaan kesulitan, tiba-tiba Allah kasih kita kemudahan. Mungkin karena kita sebelumnya pernah memudahkan urusan orang lain. Maka kalau kita memudahkan urusan orang lain, Bu, insya Allah Allah akan memberikan hal yang sama pada kita. Allah memberikan kemudahan juga, entah dalam urusan dunia atau jika di akhirat ataupun nanti di akhirat kalau punya kesusahan, Allah akan lepaskan kita dari kesusahan tersebut, gitu ya. Jadi siapa yang memudahkan urusan orang lain, dia akan dimudahkan oleh Allah. Siapa yang melepaskan kesulitan dari orang lain, maka Allah juga akan melepaskan kesulitannya baik di dunia ataupun di akhirat. Baik. Kemudian ada anjuran untuk menagih dengan cara yang baik. Maka Rasulullah mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada. Kata Nabi, Allah merahmati, Allah kucurkan kasih sayangnya kepada siapa? Orang yang samhan idza ba'a, yang ramah pada saat dia berjualan. Ya Bu ya, berjualan itu ramah. Begitu ada pembeli yang, aduh Bang, ada enggak yang warna biru bajunya? Ada Bu yang warna biru, coba dibentangkan, dibentangkan. Aduh birunya kebiruan, ada enggak yang lebih muda lagi birunya, dibentangin lagi. Sampai bajunya banyak ya dibentang-bentangin, ternyata pembelinya, aduh Bang mohon maaf ya belum ada yang cocok, pergi. Ya akhirnya dilipat lagi baju yang dijualnya, tapi dia selalu sopan, enggak pernah sewot sama yang beli, gitu ya. Maka Allah kucurkan rahmatnya kepada pembeli yang ramah seperti ini. Wa idza ishtara, dan orang yang juga membelinya juga ramah gitu ya. Begitu dia beli baju online, tiba-tiba dia komplain, aduh kok gimana sih ini, padahal saya kan maunya yang pink, kenapa dikirimin yang merah tua. Nah gitu ya, tolong dong ini pertanggungjawabannya. Oh iya Kak, mohon maaf Kak, mohon ditunggu ya gitu ya. Ya sudah, jadi kita bertanya baik-baik, tidak usah mencela, tidak usah mencaci, nggak usah gitu ya. Jadi sabar saja, toh nanti akan bertanggung jawab juga penjualnya. Jadi orang yang ramah pada saat membeli, Allah akan berikan kasih sayang kepadanya. Dan yang terakhir, wa idza qtada, dan orang yang ramah saat menagih hutangnya. Gimana Ibu, sudah bisa belum dibayar utangnya hari ini? Aduh, gimana ya Bu, mohon maaf banget, kayaknya hari ini belum bisa dah. Bisa nggak saya dikasih keringanan waktu seminggu dah Bu? Oh iya, seminggu ya Bu ya. Baik, kalau gitu seminggu. Emang kenapa Ibu nggak bisa bayar utangnya hari ini? Iya, soalnya ini tadi begini. Oh ya sudah Bu, minggu depan aja nggak apa-apa. Gitu datang minggu depannya, aduh mohon maaf ternyata duitnya baru ada segini nih, saya nyicil aja ya Bu ya. Oh ya nggak apa-apa, Ibu mampunya segini dulu. Oke nggak apa-apa, nanti sisanya kalau Ibu udah punya duit lagi. Nah orang yang menagih seperti ini Allah janjikan rahmat. Rahmat itu apa sih Bu? Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang dari Allah. Allah kalau sudah memberikan rahmatnya kepada kita, masalah apapun akan teratasi. Kita pun masuk surga karena rahmatnya Allah. Bukan sekedar amalan yang kita punya. Kalau kita masuk surga gara-gara amalan yang kita punya, Bu, kita hidup berapa lama sih? 80 tahun paling gitu ya. Itu udah lama banget tuh 80 tahun. Kalau misalnya kita masuk surga karena amalan kita, mungkin Allah nanti akan bilang, kalau kamu meyakini kamu masuk surga karena amalan kamu, ya udah masuk surganya 80 tahun aja. Sisanya kemana? Ya ke neraka. Kamu cuma beramal 80 tahun, gitu ya. Maka masuk surganya kita itu karena rahmatnya Allah. Kita cuma beramal berapa puluh tahun, tapi kita bisa menikmati fasilitas surga tanpa ada batasan waktu kekal di dalam. Gitu ya. Jadi rahmat Allah itu adalah segala yang kita butuhkan. Maka kalau kita menagih hutang dengan cara yang ramah, Allah akan mengucurkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita.
Nah, memutihkan hutang dan mengikhlaskannya. Bagi yang memiliki piutang pada orang lain dan kemudian kita pun tahu orang lain tersebut tidak punya uang, nggak akan bisa bayarnya juga. Dan jumlahnya pun buat kita ya nggak terlalu banyak juga. Ya banyak sih, tapi insya Allah kita bisalah nyari kalau cuma segitu gitu ya. Misalnya utangnya berapa nih? Gaji misalnya per bulannya 30 juta. Kita punya piutang di orang 1 juta 2 juta. Bisalah bulan depan dari gajian bisalah dapat segitu. Gitu ya. Maka kalau diputihkan hutangnya ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk melakukan itu atau menganjurkannya. Apa kata di dalam Al-Quran Al-Baqarah 280? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang punya kesusahan atau yang berhutang itu punya kesulitan untuk membayar, fanadhiratun ila maisarah, maka tunggulah sampai dia mampu untuk membayar. Nah, kemudian di sini wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kalian menganggapnya sebagai sedekah, memutihkan hutang, menganggap hutang itu lunas, khairul lakum, maka itu adalah perbuatan yang lebih baik daripada kita nagih mulu sampai kesel, Bu. Mending kita ikhlasin aja. Jadi diri kita lebih tenang, pahala juga datang ke kita, ketenangan juga datang ke kita. Itu ya. Kemudian in kuntum ta'lamun, jika engkau mengetahui kata Allah, maka itu yang lebih baik. Ya sudah, ikhlaskan saja. Nah, ini adalah anjuran. Kesel sih kita, kesel. Tapi Allah memberikan apa? Timbal balik yang juga sepadan. Kebaikan yang juga sepadan. Nah, di sini memutihkan hutang di sini, Bu. Man ahabba ayyuzillahu Allah fi zillihi falyunzir mu'siran aw la yadh'lahu. Apa kata Nabi? Siapa yang ingin diberikan naungan di bawah naungan Allah pada hari kiamat, maka hendaklah dia memberi kelapangan masa bagi penghutang yang sedang kesusahan, atau hendaklah dia memutihkan saja hutangnya. Bu, maksudnya diberikan naungan ini apa sih, Bu? Jadi begini, Bu. Di padang mahsyar nanti ada fenomena manusia itu berada di bawah matahari yang hanya 1 jengkal jaraknya. Kok nggak mati sih? Ya Allah takdirkan begitu. Itulah kuasanya Allah. Matahari mendatangi manusia dalam jarak sejengkal, tapi nggak dibikin mati. Dibikin apa? Semakin banyak dosanya, maka rasa panas dari matahari itu akan mengeluarkan keringat. Makin banyak dosanya, ya berarti dia akan tenggelam dengan keringatnya. Semakin sedikit dosanya, maka semakin sedikit keringat yang keluar di situ. Di masa itu apapun akan dilakukan oleh manusia agar bisa ternaungi. Siapakah di padang mahsyar itu yang akan mendapatkan naungan dari Allah dari teriknya sinar matahari yang menyiksa? Mereka adalah orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di padang mahsyar nanti banyak kepanasan. Tapi ada juga yang tidak merasakan kepanasan karena Allah berikan naungan. Siapa yang Allah berikan naungan di padang mahsyar itu? Banyak. Antara lain orang yang memutihkan hutangnya dari penghutang yang tidak mampu membayar karena kesulitan. Misal, Bu, ada orang misalnya saya kesulitan, saya punya utang sama orang. Saya sendiri nggak bisa bayar utangnya karena saya sendiri misalnya butuh banget. Susah banget untuk bayarnya, nyicilnya juga susah. Maka orang tersebut kemudian memutihkan hutang saya. Nah, orang tersebut dijanjikan oleh Nabi Muhammad akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar. Seandainya itu kejadian di zaman sekarang, Bu, ada orang yang kepanasan seperti itu, 1 miliar pun akan dia bayar untuk mendapatkan naungan. Tapi nanti di hari kiamat kita nggak bisa pakai duit bayarnya. Kita bayarnya dengan apa? Mencicil kebaikan di dunia. Salah satunya dengan mengikhlaskan hutang yang kita berikan kepada orang yang berhutang. Berhutangnya bukan karena lifestyle, Bu ya, tapi berhutang karena memang butuh banget dan memang dia tidak bisa untuk melunasi karena memang keterbatasan dananya. Ya sudah, kita ikhlaskan. Kita niatkan lillahi ta'ala, semoga nanti di padang mahsyar kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab dalam berhutang. Orang-orang yang berhutang itu dianjurkan untuk melakukan beberapa hal. Antara lain, jangan sampai berhutang kecuali betul-betul karena butuh. Kemudian yang kedua, jangan sampai dia menunda pembayaran. Kalau udah ada uangnya, jangan ditunda-tunda.
Kemudian dia punya kekuatan atau punya azam yang kuat untuk melunasi. Bukan dia ngutang, saya mau utang tapi entar mau kabur gitu, enggak. Tapi memang dia punya azam untuk melunasinya. Kemudian yang keempat, mencatat hutangnya. Namanya orang ya Bu ya, kadang-kadang suka lupa sama utang, apalagi kalau cuma utangnya ceban, cuma 10.000, 20.000. Mungkin kalau misalnya angka segitu tidak berarti bagi yang memberi hutang, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu sesuatu yang berarti, misalnya kita minjem Bu sama OB, sama cleaning service, 10.000 buat kita mungkin Bu, buat ibu-ibu semuanya tidak berarti, tapi buat mereka itu sangat berarti. Itu bisa buat mereka makan, buat sarapan, beli nasi uduk pakai telur 10.000 bisa. Gitu ya. Jadi jangan sampai menggampangkan hutang, walaupun itu sedikit, bisa saja orang yang memberikan hutang kepada kita tetap memperhitungkan dan menunggu kapan kita membayarnya. Dan yang kelima, membayar dengan yang lebih baik. Kalau kita misalnya pernah ditolong oleh orang, kita dikasih utangan saat kita lagi butuh-butuhnya, ya kita berikan bayaran hutang yang sesuai gitu ya, yang sama jumlahnya, tapi ya kita balas dengan rasa terima kasih, dengan kebaikan ya, atau misalnya dibawain martabak gitu ya. Nah, karena apa? Karena kita betul-betul berterima kasih pada orang tersebut. Nanti kita juga akan bahas bagaimana hukumnya memberikan kelebihan pada orang yang pernah memberikan kita hutangan. Yang pertama, hutang karena butuh dan berazam untuk membayarnya. Rasulullah mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addahallahu anhu. Siapa yang mengambil harta dari manusia tapi dia berniat untuk mengembalikannya, maka Allah akan bantu dia untuk mampu mengembalikannya. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullahu azza wajalla. Tapi siapa yang mengambil harta dari sebagian manusia dan dia ingin menghilangkannya atau tidak berniat untuk menggantinya, maka Allah akan membinasakannya. Serem ya Bu ya, kalau Allah sudah mengatakan akan membinasakan, na'udzubillah, entah apa yang akan Allah binasakan. Kemudian mencatat hutang, ini adalah perintah di dalam Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai atau berhutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya. Kalau perlu ada pencatat hutang atau setidaknya kita nyatat sendiri di buku kita. Kemudian membayar dengan yang lebih baik. Nah, An Jabir bin Abdullah qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa fil masjid wa kana li alaihi dainun faqadani wa zadani. Nah, ini Bu, dalil bahwa kita boleh memberikan kelebihan atas bayaran kalau itu tidak disyaratkan. Dari Jabir bin Abdullah, Jabir mengatakan, saya pernah mendatangi Rasulullah ketika beliau sedang berada di masjid dan aku punya piutang pada Nabi. Nabi pernah berhutang pada Jabir. Kemudian Rasulullah membayar hutangnya kepadaku, kata Jabir, dan memberikan tambahan. Ternyata boleh memberikan tambahan atas hutang yang kita hutang. Dengan syarat tidak disyaratkan di awal. Kalau disyaratkan di awal, ini jadi riba. Nah, ini dia ketentuannya, Bu. Kelebihan atas pinjaman yang disyaratkan, ada beberapa ketentuan. Yang pertama, kalau itu berupa kelebihan benda, maka diharamkan. Kalau itu berupa nilai dan jasa, itu juga diharamkan. Kalau itu berupa rasa terima kasih, tidak. Dengan syarat, ini semuanya ada syaratnya. Tuh ya, kalau ini disyaratkan, ini diharamkan sebenarnya. Ini dia Bu. Ya, misalnya gini Bu, ada orang yang berhutang pada saya, 500.000 saya kasih 500.000. Bu, ini 500.000 ya. Nanti kalau Ibu bayar utangnya, nggak apa-apa, bayarnya 500.000 aja, samain, jangan dilebihin. Cuman Bu, asal tahu aja, saya tuh suka banget mangga harum manis. Ya, nanti Ibu bayarnya 500.000 aja, tapi ya tahu sendirilah Bu ya. Nanti Ibu bawalah 2 kilo mangga gitu ya. Nggak usah dilebihin, nggak usah. Tapi habis itu Ibu kasih saya mangga harum manis 2 kilo. Itu haram. Mangga harum manis 2 kilonya nanti jadi riba. Kenapa? Karena apa? Karena itu adalah kelebihan atas pinjaman yang disyaratkan di awal. Begitu juga manfaat atau jasa. Misalnya, ya udah Bu, ini saya kasih Ibu bayar 500.000. Saya nanti bayarnya berapa Bu? Ini pakai bunga nggak usah pakai bunga. Bayarnya 500.000 aja.
tapi nanti Ibu tolong setiap hari Sabtu dan Minggu Ibu ke rumah saya, tolong setrikain baju saya, sama cuciin piring saya. Nah, itu juga haram. Kelebihan berupa manfaat juga tidak diperbolehkan. Sekali lagi kalau itu disyaratkan di awal ya Bu ya. Kalau tidak disyaratkan itu boleh. Misalnya, Ibu nanti bayarnya 500.000 aja, Ibu nggak usah bawa apapun ke sini, saya tidak mensyaratkan apapun ya. Saya ini 500.000, Ibu balikin 500.000, nggak usah bawa apapun lagi, saya cuma maunya 500.000 aja. Tiba-tiba orang itu datang ke saya Bu, habis beliau ngasih duit saya 500.000, pembayaran utangnya, kemudian beliau tiba-tiba nyapuin halaman rumah saya yang kotor. Saya nggak minta, saya tidak mensyaratkan itu, tapi yang bayar hutang punya inisiatif sendiri. Itu tidak masalah, dan bahkan itu malah dianjurkan sebagai tata krama dan rasa terima kasih. Karena itu pernah dilakukan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, hukuman telat bayar hutang dalam pandangan syariat Islam seperti apa? Ini dia. Kalau misalnya ada orang nggak punya uang dan telat bayarnya, itu nggak boleh telatnya dia bayar dikasih denda berupa uang ataupun jasa. Tidak diperbolehkan kalau gara-gara tidak mampu. Tapi kalau misalnya dia menunda pembayaran utangnya karena dia mampu, cuman dia malas aja bayar utang, dia punya duit, tapi dia nggak mau bayar utang, maka boleh dihukum Bu. Maka kata Nabi, layul wajidi yuhillu uqubatahu wa irdahu. Nah, kata Nabi apa layul wajid? Layul wajid ini adalah orang yang mampu membayar hutang tapi menunda-nunda bayar utangnya. Maka dibolehkan untuk apa? Untuk dihukum dan dinodai kehormatannya, gitu ya. Artinya apa? Dinodai kehormatan itu bukan diperkosa, Bu, maksudnya. Maksudnya nama baiknya. Nama baiknya itu boleh diperlukan, gitu ya. Nah, artinya apa? Boleh didenda. Didenda dengan apa? Denda misalnya, Ibu kalau Ibu nggak mau bayar padahal Ibu punya duit, besok Ibu harus bersihin selokan kampung. Selokan kampung ini harus Ibu bersihin. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena memberikan hukuman pada orang yang sengaja nggak bayar utang padahal dia mampu. Nah, dan inilah yang menjadi hal yang menjadi rujukan pada lembaga keuangan syariah pada nasabah yang telat bayar, ya. Nah, ini kata DSN, kata Dewan Syariah Nasional MUI, sanksi tersebut tidak boleh dikenakan pada hanya boleh dikenakan kepada orang yang mampu bayar tapi menunda pembayaran. Tapi orang yang tidak mampu bayar nggak boleh dikenakan sanksi. Nah, nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan tidak punya itikat baik boleh dikenakan sanksi. Sanksinya berupa ta'zir. Nah, ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani dan masuknya ke dana sosial. Jadi misalnya Bu, ada pegadaian syariah atau atau bank syariah, pinjam duit ke sana lalu Ibu nggak bayar pada waktunya, maka boleh untuk mendisiplinkan penghutang ini diberikan denda, tapi dendanya tidak boleh masuk ke kasnya lembaga yang ngasih duit, tapi harus dimasukkan ke dana sosial. Misalnya dana ini ya, dana denda-denda ini untuk dipakai untuk perbaikan jembatan, perbaikan jalan, pembersihan sungai dan lain sebagainya, nggak boleh dipakai untuk pihak yang memberikan hutang. Nah, ini untuk mendisiplinkan orang yang berhutang, dia mampu bayar tapi menunda-nunda untuk pembayaran hutangnya. Ini kelebihan atas pinjaman tadi Bu ya. Kalau disyaratkan maka haram. Kalau tidak disyaratkan maka diperbolehkan. Itu ya. Baik. Sedangkan memberikan hadiah sebelum lunas itu hukumnya makruh. Misalnya orang tersebut belum bayar hutang ke saya, baru bisa mencicil. Lalu kemudian dia ngasih hadiah ke saya makruh untuk menerima. Karena bisa saja khawatir ini jadi seakan-akan upeti atau misalnya ganti rugi atas ketidakmampuan dia membayar, lalu dia memberikan saya hadiah, makruh hukumnya. Tapi kalaupun saya terima ya nggak sampai haram juga, tapi tidak dianjurkan, Bu ya. Baik. Nah, tidak menunda pembayaran hutang karena apa? Matlul ghani zulmun, kata Nabi, menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan kezaliman ini boleh dihukum. Ya. Jadi negara boleh menghukum atau orang tersebut bisa menghukum, tapi hukumannya bukan yang menguntungkan bagi pemberi hutang, tapi untuk keperluan umum atau kepentingan publik.
Baik, ibu-ibu sekalian rahmati Allah, sepertinya sudah jam 13:23. Khawatir ibu-ibu ingin kembali ke meja kerja kembali. Saya mungkin sudahi dulu materinya ya, Bu ya. Kita masuk ke tanya jawab. Silakan Ibu moderator, saya kembalikan waktu dan medianya. Baik, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah ini subhanallah, Masya Allah, materinya ini sebenarnya sangat banyak ya yang harus kita pelajari. Antusiasnya juga luar biasa. Ini banyak yang bertanya nih Ustazah. Yang pertama, saya bacakan dari kolom chat dulu ya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah boleh meminta DP pada penjualan dengan sistem PO atau sebaiknya bagaimana? Apakah customer bayar di awal 100% karena akan menimbulkan hutang piutang? Ya, baik. Baik. Pada dasarnya dua-duanya tidak ada yang terlarang. Rasulullah pun membolehkan sistem PO dengan pembayaran lunas di awal. Itu nanti namanya akad salam. Ini kayaknya kita pernah bahas itu Bu ya di pertemuan sebelumnya. Jual beli dengan sistem pre-order itu dalam akad salam atau salaf. Jual beli dengan sistem PO itu kalau dalam bahasa Arabnya istilahnya bay'un mausufun fid dhimmah. Jual beli yang spek-speknya, yang sifat-sifat barangnya itu ditentukan di awal dan menjadi tanggungannya penjual. Bay'un mausufun fid dhimmah. Itu boleh. Nah, itu pernah juga dilakukan oleh orang-orang Madinah dan itu dibolehkan sama Nabi. Kata Nabi, siapa yang melakukan akad salam atas kurma, akad salam itu PO ya, maka kata Nabi, maka dilunasi di awal ya, dilunasi di awal tapi harus ditentukan spesifikasinya jelas, kemudian beratnya juga jelas, kemudian waktu penyerahannya juga jelas. Itu yang sering terjadi di marketplace, Bu. Di marketplace banyak. Kita kan biasanya masukkan barangnya ke keranjang, kita bayar lunas, ya kan? Kita bayar lunas, nanti pihak penjualnya atau pihak Tokopedia-nya atau Shopee-nya atau Lazada-nya gitu ya, marketplace-nya itu yang berkewajiban untuk mengirimkan barang pada waktu yang sudah ditentukan. Yang kurirnya udah kita tentukan. Kalau itu kurir instan berarti pada hari yang sama ya. Kalau kurirnya next day berarti 2 hari. Kalau kurirnya yang 4 hari maka 4 hari. Dan jelas spesifikasinya, sebelum kita masukkan ke keranjang pun kita udah lihat spesifikasinya, deskripsinya seperti apa, jumlahnya berapa, semuanya sudah dideskripsikan. Jadi itu namanya akad salam kalau itu dibayar lunas di awal. Memang jadi tanggungan buat penjualnya, tapi nggak ada masalah. Kalau memang penjualnya itu yakin bisa mendeliver pada waktu yang sudah ditentukan, silakan saja, nggak ada masalah. Ya. Kalau misalnya DP gimana? Nah, DP itu namanya akad bay'ul urbun atau bay'ul urban, ya. Jadi kalau misalnya DP itu membayar sebagian harga membayar sebagian harga di awal. Dengan ketentuan kalau pembeli itu mengcancel semaunya dia, nah, maka kemudian DP tersebut dianggap hangus dan dimiliki oleh penjual. Nah, itu nanti ketentuannya ada banyak pandangan para ulama. Para ulama cenderung memperbolehkan kalau misalnya uang itu hangus karena apa? Karena sudah digunakan oleh penjual untuk proses deliver barang. Misalnya udah beli bahannya, misalnya itu untuk catering udah beli bahannya, tiba-tiba pembelinya cancel gitu kan. Nah, duitnya udah nggak ada, udah dibeliin bahan, maka udah hangus. Tapi kalau misalnya duitnya itu belum dipakai oleh si penjual dan si pembeli itu tiba-tiba mengcancel karena satu dan lain hal karena urgent gitu ya, maka para ulama cenderung menyuruh penjual itu untuk mengembalikannya. Karena toh apa? Uangnya juga belum dipakai. Toh juga tidak ada kerugian ditanggung oleh penjual jikapun dia mengembalikannya kepada pembelinya. Kira-kira seperti itu. So, nggak ada masalah Bu, sistem PO lunas di awal atau DP tergantung sistem yang mana yang Ibu pilih, dua-duanya ada di dalam syariat kita. Baik, terima kasih Ustazah. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Anggi. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, jika ada seseorang berhutang kepada saya, namun di awal saat dia berhutang sudah menyampaikan bahwa dia akan bayar 3 bulan mendatang, apakah itu termasuk kelonggaran waktu yang saya berikan kepada dia? Jazakillah khair Ustazah. Dia kelonggaran juga sih Bu, cuman maksudnya kelonggaran itu maksudnya gini Bu, udah disepakati di awal nih 3 bulan gitu ya. Tiba-tiba nanti 3 bulan orang itu bilang belum bisa bayar. Terus kita kasih lagi waktu tempo yang lebih panjang dari durasi yang kita sepakati di awal. Itu maksudnya kelonggaran. Kalau misalnya ya udah saya mau
pinjemin duit ya, tapi balikinnya kapan nih? Ya udah kita sepakati 3 bulan. Nah, itu belum ya itu kelonggaran juga, tapi yang dimaksud dengan kelonggaran yang kata Nabi kita diberikan pahala setiap harinya, seakan-akan kita sedekah tiap harinya, itu maksudnya memberikan kelonggaran dari kesepakatan yang awal. Nah, kalau nanti 3 bulan kemudian orang itu datang terus minta diperpanjang lagi waktunya, temponya minta diperpanjang lagi, itu maksudnya kelonggaran yang mendapatkan pahala setiap harinya, seakan-akan kita sedekah tiap harinya, itu maksudnya. Selanjutnya nih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, apakah kita juga mendapatkan pahala jika memutihkan hutang, tapi bukan karena yang hutang tidak bisa bayar, karena kita udah capek nagih, padahal sebenarnya dia bisa buat bayar. Ya sama dong. Sama, memutihkan hutang itu alasannya apapun sama, termasuk orang yang akan mendapatkan naungan di hari akhir, tapi alasannya bukan buat bantu sih. Tapi ya karena capek nagihnya, ya itu juga buat bantu juga sebetulnya, ya. Kita membantu dua pihak, membantu dia untuk tidak usah membayar dan membantu diri kita sendiri agar terhilang dari beban capek nagih, nggak apa-apa, Bu. Ya, toh kita sendiri yang mendapatkan ganjaran kebaikannya, ya, dapat balasannya. Balasannya apa? Ya, mudah-mudahan Allah memberikan naungannya kepada kita nanti di padang mahsyar, gitu ya. Nggak ada masalah. Jadi alasan apapun ya pada dasarnya itu ibu membantu orang itu juga. Mungkin dia tuh nggak bayar-bayar ke ibu, mungkin karena memang nggak punya, atau memang dia cuma malas bayarnya aja karena dia punya hutang yang lain ke orang lain, kali kita husnuzon aja. Yang penting kita memutihkan hutang, insya Allah sih berpahala. Karena sama aja kayak sedekah. Baik, ada lagi nih dari Mbak Yeni, izin bertanya Ustazah, ada keluarga yang meninggal. Ternyata dia menggunakan uang kantornya untuk judi online. Keluarga tidak ada yang tahu. Baru tahu setelah almarhum meninggal. Pihak kantor datang terkait hal ini. Keluarga tidak bisa mengganti karena untuk makan sehari-hari juga sulit. Kita sempat berpikir almarhum meninggal karena stres memikirkan hutangnya. Bagaimana dengan dosa almarhum? Apakah dosanya bisa diampuni dengan doa anak yang soleh? Dan pertanyaan yang kedua, jika ada keluarga di kampung... Satu-satu dulu ya Bu ya, satu-satu dulu. Oh, satu dulu, oke. Soalnya satu siap, dulu aja silakan, saya belum paham. Ya. Saya belum paham Ya, Bang. silakan. Ada keluarga meninggal. Keluarga meninggal, dia menggunakan uang kantor untuk judi online. Berarti yang meninggal itu ya Bu ya, yang menggelapkan uang kantor ya? Atau mungkin Keluarga silakan Mbak Yani bisa menjelaskan. Nah, saya baca dulu Bu, saya baca dulu. Keluarga tidak ada yang tahu, baru tahu setelah almarhum meninggal. Keluarga tidak bisa mengganti. Bagaimana dengan dosa almarhum? Apakah bisa diampuni dengan doa anak yang soleh? Oh gitu. Berarti almarhum itu punya hutang ke kantor berarti ya. Bagaimana caranya? Keluarga tidak ada yang bisa membayarnya. Ya sudah. Ya berarti yang menanggung dosanya ya almarhum pada dasarnya. Bisa nggak anak soleh itu menggugurkan dosa-dosanya? Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Tapi kalau misalnya pihak kantornya masih tidak legowo, tidak mengikhlaskan, tetap menyatakan bahwa itu utang harus dibayar, harusnya gini, ahli waris itu mengumpulkan semua peninggalannya almarhum. Almarhum punya harta apa nih? Oh, almarhum punya rumah, almarhum punya tanah. Ya dari tanah dan rumahnya tersebut aja yang harusnya dibayarkan ke kantor gitu. Biar apa? Biar almarhum lunas hutangnya ke kantor. Jangan sampai ahli waris malah bagi-bagi warisan sebelum hutangnya almarhum lunas gitu. Karena kita tidak pernah tahu apakah almarhum diampuni dosanya atau tidak, karena itu ya hak prerogatif Allah pada dasarnya. Karena kalau dosanya terkait dengan sesama manusia, ya harus meminta keikhlasan pada manusia yang dizolimi. Ya, tapi kalau dosanya hanya kepada Allah, ya doa dari anak soleh, insya Allah sih cukup. Cuma masalahnya dosanya tidak hanya pada Allah, tapi pada pihak yang lain, yaitu manusia, orang-orang yang ada di kantor. Sebaiknya sih pihak ahli waris tetap membayarkan hutang ya kalau almarhum punya peninggalan, entah rumah, entah tanah dan lain sebagainya. Biar apa? Biar lega dan tidak ada tanggungan. Nah, gitu kira-kira. Kemudian nomor 2, Bu. Jika ada keluarga di kampung suka berhutang kepada ibu saya yang hanya pensiunan dan suka susah bayarnya bahkan sampai bertahun-tahun. Tidak ada usaha untuk membayarnya seperti mencicil. Apakah boleh jika ada keluarga lain mau berhutang
tapi tidak kita berikan karena pengalaman sebelumnya yang susah bayar. Jadi trauma nih Ustazah. Boleh. Itu kan hak kita, Bu. Kita punya hak untuk menentukan siapa yang akan kita kasih pinjaman utang, siapa yang tidak. Jadi Ibu nggak ngasih pinjaman duit ke orang, ya nggak dosa juga. Itu kan hukumnya bukan wajib. Memberikan utangan ke orang lain nggak wajib, tapi hukumnya sunnah. Kecuali kalau misalnya Bu, kita punya kerabat yang sangat dekat sekali gitu ya, butuh banget, nggak ada siapapun yang bisa diharapin kecuali kita, ya bisa saja itu wajib kalau memang kita mampu untuk membantunya dan dia tidak bisa mencari bantuan ke tempat yang lain lagi misalnya. Tapi pada dasarnya memberi hutang itu hukumnya sunnah, nggak sampai pada derajat wajib. Kalau memang ibu berpikir, nggak usah lah daripada ada masalah lagi, nggak mau ngasih utangan lagi, ya sudah, nggak dosa juga. Tapi intinya kalau mau ngasih utangan ke orang, ya berpahala. Kalau enggak, ya nggak masalah. Baik, selanjutnya Ustazah ya. Izin dari Mbak Novia nih, izin bertanya Ustazah, bagaimana sikap yang terbaik jika kita menghadapi tetangga kita yang sangat suka berhutang? Kadang utangnya buat sesuatu yang urgent, namun kadang-kadang hanya untuk hal-hal yang sifat kebutuhannya tersier dan tidak pernah membayar hutangnya. Suami sudah tidak mengizinkan saya membantunya. Jika saya tetap membantunya dengan uang saya sendiri, apakah itu berdosa? Kalau berdosa atau enggak dosa, kalau pertanyaannya berdosa tidak berdosa, ya enggak berdosa. Ibu kan ngasih pinjaman duitnya pakai duitnya ibu sendiri, bukan duit dari suami. Tapi alangkah baiknya kalau nasihat dari suami itu diindahkan. Karena apa? Karena kita kalau mau ngasih utangan kan juga boleh pilih-pilih ya Bu ya. Misalnya pada orang yang betul-betul butuh, pada orang yang betul-betul tidak punya uang untuk membeli kebutuhan primernya. Kalau hanya kebutuhan tersier, misalnya dia sudah punya baju, beli baju lagi, udah punya HP, pengen ganti yang lebih canggih lagi gitu ya. Bukan kebutuhan primer, ya sebaiknya tidak dikasih utang. Untuk apa? Untuk menghilangkan kebiasaan orang yang suka ngutang. Kebiasaan ngutang atas sesuatu yang tidak dibutuhkan itu kan kebiasaan buruk. Kalau kita membantu dia, berarti kita membantu dia untuk memiliki sifat yang buruk. Tapi kalau kita nggak mau ngasih dia pinjaman duit, aduh mohon maaf ya, belum bisa ngasih pinjaman dulu dah gitu ya. Ya berarti kan kita mendidik dia juga Bu, untuk nggak terbiasa berhutang. Tapi kalau misalnya Ibu tetap ngasih, dosa nggak? Ya nggak sih, kan itu haknya Ibu juga. Ya, tapi nasihat suami Ibu juga ada patutnya untuk didengarkan. Kira-kira seperti Ini itu. ada pertanyaan lagi Ustazah. Izin menyampaikan pertanyaan titipan dari Mbak Ami nih. Seorang wanita, suaminya banyak ambil hutang sampai suaminya tidak mampu menafkahi keluarga. Dan ini sudah berlangsung belasan tahun. Hutang tersebut untuk bisnis orang tuanya yang bermasalah. Bagaimana menurut Ustazah selama ini nafkah rumah tangga dari wanita ini dibantu oleh orang tua wanita ini? Sikonnya anak sudah besar dan orang tua wanita sudah tidak bisa Wah, membantu. gimana ya? Nggak ada pertanyaan sih Bu di sini sebetulnya. Pertanyaannya cuma bagaimana menurut Bu Ustazah. Wah, ini saya kurang saya kurang bisa menjawab juga Bu, karena ini juga pertanyaan titipan yang nanya juga belum tentu hadir di sini sepertinya. Dan iya, saran dari saya pribadi silakan diomongkan baik-baik Ibu ya. Karena apa ya, suaminya punya utang banyak, bagaimana nih? Ya sebaiknya diomongin baik-baik antara suami Ibu dengan orang tuanya gitu ya. Karena apa? Karena mungkin orang tuanya nggak tahu sudah kalau suami ibu itu punya, kalau suaminya wanita tersebut itu punya hutang banyak demi orang tuanya tersebut gitu ya. Kadang-kadang orang tua kalau tahu anaknya lagi kesusahan nggak akan sih nambahin bebannya, tapi mungkin orang tua taunya anaknya punya duit banyak gitu ya, padahal duit banyak dari anaknya itu ternyata dari utang dari bank. Nah, sebetulnya masalah seperti ini dikomunikasikan sama-sama jujurnya agar apa? Agar tidak ada yang disembunyikan dan ada kemaslahatan bersama yang bisa dicapai. Kira-kira Nah, seperti itu. Ustazah mengenai hutang dari bank itu gimana ya Ustazah? Apakah haram atau tidak? Kan ada kesepakatan pembayaran lebih kan di awal. Bahkan bank syariah pun ada bagi hasil gitu dan kesepakatannya itu di awal. Itu seperti apa ya Ustazah? Kalau misalnya hutang piutang ada kalanya riba, ada kalanya tidak. Kalau misalnya kesepakatan pembayarannya itu untuk pembayaran kelebihan sekian persen dari pinjaman, nggak penting duitnya mau diapain, nah itu kan memang yang disebut dengan riba. Tapi yang disebut sebagai tidak riba itu yang sifatnya mudharabah. Mudharabah itu yang bagi hasil. Misalnya
saya ngutang sama bank. Nah, duitnya ini mau saya pakai untuk bekerja, untuk berpenghasilan. Nanti bank itu dianggap sebagai pemilik modal misalnya. Nanti dari kerjaan saya keuntungannya akan dibagi. Nah, itu namanya mudharabah. Jadi bank sebagai pemilik modal, kemudian saya sebagai pengelola. Nah, ini kalau yang seperti ini sih diperbolehkan. Tapi kalau misalnya itu cuman saya pokoknya minjem terus saya balikin lebih, ya itu yang tidak diperbolehkan sebetulnya. Kalau di bank syariah sepertinya semua sudah diawasi oleh DPS ya Bu ya. DPS itu Dewan Pengawas Syariah, bawahannya DSN. DSN itu Dewan Syariah Nasional yang dinaungi oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan biasanya bank syariah tidak diperbolehkan untuk memberikan layanan-layanan tertentu yang tidak di-approve oleh DPS-nya. Mudah-mudahan ya halal, karena setidaknya udah ada yang jamin kehalalannya. Kalaupun ternyata transaksinya haram, ya udah ada yang menjamin dosanya, kira-kira seperti itu. Ya, itu berat banget jadi DPS memang. Iya betul, Ustazah. Nah, kalau meninggal kemudian hutang itu dia anggap lunas, itu berarti sama saja seperti diputihkan Ya, gitu, Ustazah? itu biasanya kalau pinjaman di bank ya. Karena apa? Iya, Biasanya sudah ada asuransinya. Biasanya cicilannya itu sudah termasuk asuransi. Kalau misalnya si peminjam itu meninggal dunia, nanti pihak asuransi yang akan melunasinya ke bank. Biasanya seperti itu. Ya al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu terikat dengan janji-janji yang sudah mereka sepakati. Tapi ya kembali dari awal ya Bu ya. Kalau memang menyepakati hutang piutang dengan bunga misalnya, ya itu riba sebetulnya. Tapi kalau misalnya itu kesepakatan akadnya bukan utang piutang, tapi bagi hasil, mudharabah dan lain sebagainya, ya itu kembali lagi kepada akadnya. Silakan saja jika tidak ada unsur yang diharamkan. Wallahu a'lam, karena kadang-kadang kita minjemnya ke bank buat apa juga kan apa yang tahu si peminjam itu sendiri sebetulnya. Bank itu hanya mendengar dari apa yang dinyatakan oleh si peminjam. Walaupun pada dasarnya nggak tahu di lapangan seperti apa, ya berarti ya semuanya tergantung si peminjam, dia akadnya untuk apa sebetulnya. Ya nggak boleh juga bohong sama bank. Bank juga nggak akan ngecek dia mau usaha apa. Jadi ya jujur-jujurnya si peminjam. Kalau dia punya niat baik ya harus disesuaikan dengan akad yang dia lakukan dengan bank. Kalau berdusta ya berarti pihak bank udah berlepas diri gitu ya. Makanya kita jangan terlalu gampang meminjam ke bank kecuali untuk sesuatu yang betul-betul dibutuhkan. Ada pinjaman yang diperbolehkan, kalau untuk mudharabah ada pinjaman yang tidak diperbolehkan kalau itu korat dengan kelebihan atas pinjaman. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, Ustazah, langsung aja saya bacakan. Jika ada orang yang meminjam uang, dalam hati saya ikhlaskan saja. Tapi ketika ketemu orang tersebut, suka terlintas kalau dia pinjam uang, padahal udah saya ikhlaskan. Bagaimana Ustazah? Ini masalah hati nih Ustazah. Ya. Jadi misalnya Bu, ada orang pinjam ke saya. Kalau dia bayar, alhamdulillah. Kalau enggak, saya ikhlasin. Ya berarti kan dia tidak sepenuhnya mengikhlaskan sebetulnya, ya kan? Jadi ya saya gini aja deh, biar saya nggak sakit hati, saya ikhlasin aja kalau emang dia nggak bayar. Tapi kalau dia mau bayar, ya berarti ya sudah, saya terima aja. Ya nggak ada masalah kan. Suatu saat orang itu mengembalikan pada kita, ya nggak ada masalah. Memang kita niatkan seperti itu. Tapi kalau misalnya dia meninggal dunia sebelum bayar utangnya, ya udah deh, saya ikhlasin. Atau misalnya gini, kalau misalnya dia meninggal sebelum bayarin utangnya, saya ikhlasin. Tapi kalau dia masih hidup dan dia mau bayar, saya tetap mau berterima. Ya nggak apa-apa juga. Kecuali kalau kita bilang ke orangnya, Bu, utang Ibu udah saya putihkan, udah saya anggap lunas gitu ya. Tiba-tiba, oke, makasih Bu Aini. Tiba-tiba dia datang ke saya, Bu Aini, yang kemarin tetap saya bayar aja dah, ini bayarannya. Ya berarti ini saya dan terima hadiah dari dia, bukan dia bayar utang ke saya. Karena utang dari dia udah saya putihkan, gitu kan. Nah, uang dari dia ke saya, ya berarti itu hadiah. Baik. Ini saat ada lagi. Bagaimana hukumnya meminjam uang untuk melunasi biaya haji agar dapat antrian atau porsi ya? Mohon penjelasannya. Ya silakan saja, utang piutang kan diperbolehkan selama tidak ada riba di dalamnya, ya kan. Saya mau minjem ke orang deh, biar saya dapat antrian haji, biar dapat kuota haji, ya nggak ada masalah. Boleh-boleh saja, tapi pada dasarnya dia belum wajib untuk berhaji sebetulnya. Karena orang yang dikenai kewajiban haji adalah orang yang mampu. Nah kalau misalnya dia kudu ngutang untuk membeli antrian haji, berarti dia sebetulnya belum wajib. Buktinya apa? Buktinya kudu ngutang untuk dapat antrian. Jadi sebetulnya tidak perlu ngoyo. Tapi namanya naik haji kan impian setiap orang. Iya sih, tapi kalau nggak sampai wajib, kalaupun meninggal dunia sebelum bisa berhaji, nggak akan dipertanyakan juga di hari akhir. Kenapa? Karena memang kita tidak mampu.
Nah, yang akan dipertanyakan adalah orang yang mampu naik haji tapi enggak haji-haji juga. Nah, itu yang akan dipertanyakan. Tapi kalau kita belum bisa juga, ya nggak akan dipertanyakan juga. Tapi kalau saya belum wajib untuk berhaji, tapi saya tetap pengen naik haji, walaupun ngutang, boleh nggak? Ya boleh sih, nggak ada masalah. Tapi belum wajib haji, itu aja. Baik, Ibarat anak Ustazah. kecil, Bu, kayak anak kecil, dia belum baligh, tapi pengen sholat, boleh nggak? Ya boleh, dapat pahala nggak? Dia dapat. Tapi kalau dia meninggal dunia sebelum baligh, dihukum nggak gara-gara belum sholat? Ya nggak akan juga sih, kira-kira seperti itu. Baik Ustazah, ada satu lagi pertanyaan terakhir. Ada yang hutang ke saya untuk modal dengan perjanjian setahun akan dikembalikan dengan dibagi keuntungan sekian. Tetapi sampai saat ini sudah 6 tahun belum juga dibayar. Sudah pernah saya tagih, tapi jawabnya belum ada. Setelah sekian tahun saya ingatkan lagi dan saya minta cicil seadanya, tapi sampai saat ini belum dibayar. Usaha ini tidak rugi karena mendahulukan belanjaan atau pengadaan barang di pemerintah kabupaten yang biasanya penundaan bayar dari pihak pemerintahan paling lama 1 tahun. Pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana apa ya kalau kalau berhutang untuk beli mas kawin pernikahan atau haji bagaimana Ustazah? Maaf ini lanjutannya di bawahnya Ustazah. Bagaimana menagih hutang tersebut karena belakangan ini saya juga kesulitan keuangan. Soal bagaimana menagih hutang, saya nggak bisa Itu ngasih bukan informasinya, Bu. Karena apa? Karena baik kita nggak Ustazah. kenal orangnya. Ya, Jadi bagaimana cara menagih hutang? Kalau yang punya piutang saja sudah kesusahan, apalagi saya, gimana ya? Jadi baik. itu adalah kendala setiap orang. Kendala orang yang punya piutang, bagaimana cara menagihnya. Ya kalau misalnya orang itu soleh, mungkin kita bisa WhatsApp aja, Bu. Kalau mau dibayar di dunia, saya masih terima duit nih. Kalau udah di akhirat, sorry, saya nggak terima duit. Pahala lu buat gue. Kira-kira seperti itu kasarnya ya. Tapi alangkah baiknya kita menagihnya dengan baik-baik dulu. Ya, baru kemudian setelah itu kita peringatkan dengan peringatan yang betul-betul pedas gitu ya. Kalau di dunia, mau bayar di dunia apa bayar di akhirat. Kalau dia itu adalah orang yang solih, orang yang peduli dengan akhiratnya, dia akan segera membayarnya. Kenapa? Ya mendingan bayar di dunia dalam bentuk uang daripada di akhirat dalam bentuk pahala yang kita kumpulkan mati-matian ya demi untuk menjadi tiket kita agar selamat dari siksa api neraka nanti. Ustazah, kalau mas kawin itu boleh hutang ya? Boleh, boleh. Misalnya suaminya dimintai mas kawin 50 gram emas, tapi dia baru punya 10 gram gitu ya. Nah, ya nggak apa-apa. Jadi ketika dia ijab kabul, saya terima nikahnya dan kawinnya dengan emas 50 gram, dengan emas 50 gram dibayar cicil atau dibayar kredit gitu. Jadi harus disebutkan, jadi bukan dibayar tunai, karena pada dasarnya dia kredit. Jadi dibayar kredit. Nah itu juga harus ditentukan mau kreditnya berapa lama. Ya berarti suaminya nanti harus mencicil pada istrinya setelah menikah, dia cicil sampai 50 gram lunas. Kecuali kalau istrinya bilang, tidak usahlah kakandaku tersayang ya, saya putihkan semua utang mas kawinmu itu, udah nggak usah dibayar. Nah itu ya udah, alhamdulillah kata suaminya. Tapi kalau kata istrinya, enak aja diputihin, sini bayar 50 gram, cicil-cicil dah. Ya udah berarti suaminya wajib bayar. Jadi mas kawin boleh dicicil. Nah, kalau dia punya piutang, terlalu orangnya ini nggak tahu sampai saat ini di mana orang yang berhutang nggak tahu menghilang gitu. Itu bagaimana Ustazah? Kalau kita berposisi sebagai piutang lebih gampang, Bu. Kita putihkan saja, kita ikhlaskan, kita dapat pahalanya. Yang jadi masalah kalau kita punya utang, nah orang yang punya utang terhadap kita hilang, itu yang agak ribet ya. Mungkin kita cari jejaknya di media sosial, mungkin kita cari teman lama kita yang kenal sama dia, kita cari keluarganya, apa segala macam, bisa dicari di tracing. Tapi kalau kita posisinya sebagai pemilik piutang, nah itu ikhlaskan selesai. Kalau memang hutangnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berarti. Baik Ustazah, Alhamdulillah ya. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan saya yakin dari akhwat sekalian, namun sudah mendekati jam 2 ternyata. Jadi silakan dilanjutkan dengan closing statement dari Ustazah sekaligus doa penutup. Baik. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian kita hari ini bermanfaat. Semoga Allah hindarkan kita dari hutang, dari lilitan hutang. Jikapun kita harus memiliki hutang, mudah-mudahan Allah wafatkan kita setelah semua lunas
hutang-hutang kita. Semoga Allah menghindarkan hutang-hutang ini dari kita, keluarga kita, anak cucu kita. Semoga Allah mengkaruniakan pada kita rizki yang halal, thayyiban, mubarakan, yang bisa mencukupi semua kebutuhan dan keinginan kita, serta diberkahi dalam penggunaannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma ihfadz auladana wa la tadurrahum wa waffiqhum bi ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan baik dari lisan saya atau dari sikap saya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan keluar dulu Ustazah, kita foto bersama dulu. Silakan Mbak. Kita foto bersama. Ibu, kita foto bersama terlebih dahulu ya Ibu. Silahkan dibuka kameranya. Mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Tunggu sebentar ya Ibu. Kita lanjut ke slide 2. Slide 2. Jadi mohon dibuka kameranya. 1, 2, 3. Selanjutnya yang 3 ya Bu. 1, 2, 3. Yang terakhir. Oh, cuma 3 ternyata. Ya, terima kasih banyak Ibu-Ibu. Terima kasih Mbak. Alhamdulillah selesai juga kajian kita kali ini dengan luar biasa Ustazah, antusiasmenya sampai 93 orang tadi hadir mengikuti kajian tentang utang piutang ini, dan pertanyaannya sangat banyak sampai ada yang belum dibacakan juga. Jadi sepertinya harus ada jilid 2-nya mungkin Ustazah nanti tentang utang piutang ini. Baik, alhamdulillah semoga apa yang kita dengarkan dan kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita dan juga memberikan pahala kepada Ustazah Aini juga untuk kita semua. Marilah kita tutup majelis kita kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin dan juga pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili panitia yang bertugas pada hari ini mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lela dan Ibu-Ibu semuanya. Saya tutup. Selalu Semua izin.